Assalamualaikum teman-teman. Mari lagi di channel kita. Let's go! Kita jalan-jalan, jalan-jalan, dan jalan-jalan. Insyaallah kita akan memulai kajian atau kajian dengan tema atau nasihat dengan tema hakikat cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat Anas bin Malik. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah sempurna imannya salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dicintai melebihi kecintaannya kepada orang tuanya, kepada anaknya, dan kepada seluruh manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan agama Islam, untuk menjelaskan syariat Islam, dan syariat Islam inilah yang terbesar adalah syahadatain, yaitu bersaksi atau mengucapkan dua syahadat, ya, mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memerangi manusia hingga manusia bersaksi dengan dua kalimat syahadat ini. Dalam hadis juga menyebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu, sampai mereka bersaksi dengan dua syahadatain, hatta yashhadu alla ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi, yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan juga bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yuqimus shalah, dan memerangi atau dan wa yuqimus shalah, dan menegakkan salat, ya, menegakkan salat, wa yu'tuz zakah, serta menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka atau kaum muslimin atau orang-orang melakukan hal tersebut, asamu minni dima'ahum, maka mereka telah menjaga darah, wa amwalahum, dan harta mereka dariku, minni, ya, yakni tidak boleh diperangi. Jadi ketika mereka sudah memeluk agama Islam dengan mengucapkan dua syahadat serta meyakini dua syahadat tersebut, kemudian mereka melakukan salat, melakukan puasa, maka Rasulullah tidak boleh memerangi mereka lagi, karena sudah termasuk oleh
dari kaumnya. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak-hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka ada pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu agung dan mulianya kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada para hambanya untuk memenuhi hak-hak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melaksanakan kewajiban atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah mengagungkan at-ta'zimu, mengagungkan at-tahabbu atau at-tauqiru, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melebihi kecintaan kita kepada manusia selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibanding kecintaan kita kepada orang tua, kepada nabi, kepada anak-anak kita atau kepada tetangga dan orang lain. Kita harus lebih mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita harus lebih mencintai daripada mencintai diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul, katakanlah wahai Muhammad. Ini firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, maka ikutilah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mengasihi, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, sungguh Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala wajib mengikuti jalan syariat, dan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap keyakinan pada dirinya, dalam setiap ucapannya, dan dalam setiap perbuatannya. Ahli tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, ayat ini adalah sebagai pemutus hukum bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah namun tidak mau menempuh jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu telah berdusta dalam pengakuannya tersebut sampai ia mengikuti syariat dan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua ucapannya, dalam semua perbuatannya, sebagaimana yang tertera dalam hadis Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal tanpa adanya tuntutan atau tanpa adanya tuntutan dari kami atau jalan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. yakni perbuatan-perbuatan yang diadakan tidak ada dalilnya. Tanpa ada dalilnya, maka amalan tersebut tertolak. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum," ayat yang tadi, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi
dan mengampuni dosa-dosamu. Kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta. Ini perkataan Al-Imam Ibnu Katsir. Kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta dari kecintaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kecintaan Allah kepada kalian, dan ini lebih besar daripada yang pertama sebagaimana yang diucapkan oleh para ulama. Yang penting adalah bukan bagaimana kalian mencintai, akan tapi bagaimana kalian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang pertama kita adalah harus mencintai Allah, dan yang kedua Allah akan mencintai kita. Menurut Imam atau Al-Hafiz Ibnu Katsir juga bahwa Allah mencintai kita itulah yang paling besar. Akan tapi bagaimana supaya kita bisa dicintai oleh Allah? Bagaimana supaya kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Setiap kita pasti bisa mencintai. Namun tidak setiap dari kita dicintai. Ya. Tidak setiap dari kita itu bisa dicintai. Syarat untuk dapat dicintai oleh Allah adalah dengan ittiba. Ittiba'nya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti jalan petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu akan kita lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Hasan Al-Basri, salah satu ulama di kota Basrah, Imam Al-Hasan Al-Basri, kemudian para ulama salaf, para ulama yang terdahulu juga mengatakan, sebagian manusia mengatakan mencintai Allah, maka Allah akan menguji mereka dengan ayat yang tadi, Al-Imam Ibnul Qayyim, salah satu ulama terdahulu juga, berkata, setiap kecintaan dan pengagungan kepada manusia hanya dibolehkan dalam rangka mengikuti kecintaan dan pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mencintai dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ia adalah penyempurna kecintaan dan pengagungan kepada Allah yang sesungguhnya, kepada Allah yang mengutus Rasulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian umatnya mencintai juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Allah telah memuliakan Rasulullah. Karena Allah telah memuliakan Rasulullah, maka kecintaan ini adalah karena Allah sebagai konsekuensi dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Para bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga Allah merahmati kita semua. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya adalah wajib. Hukumnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wajib. Bahkan termasuk kewajiban yang sangat besar dalam agama, kewajiban terbesar dalam agama Islam ini. Tidak sempurna agama seseorang, iman seorang hamba, melainkan apabila ia telah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Dan cinta kepada Rasulullah merupakan cabang dari iman dan termasuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu banyak tingkatannya. Banyak tingkatannya. Dan merupakan salah satu cabang iman, cabang keimanan adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Hisham, ia berkata, Abdullah bin Hisham salah satu sahabat Nabi, ia berkata,
kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ahadun biyadi Umar bin Khattab, dan beliau yaitu Rasulullah dalam keadaan memegang tangan Umar bin Khattab. Faqala lahu Umar, kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Wahai Rasulullah, ini Umar yang berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabbu ilaika min nafsika." Nabi sallallahu alaihi wasallam merespon atau menjawab kepada Umar, "Tidak, demi zat atau demi Allah yang diriku berada di tangannya, sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri." Faqala lahu Umar, kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahul an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi." Dan dari sekaranglah demi Allah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Itu kata Umar radhiyallahu anhu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ana ya Umar." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya, sekaranglah wahai Umar, engkau benar." Maksudnya adalah bahwa yang awalnya Umar lebih mencintai dirinya sendiri daripada Rasulullah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak, bahkan cintailah aku lebih dari cintamu kepada dirimu sendiri." Kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata, "Dari sekaranglah aku mulai mencintaimu lebih dari mencintai diriku sendiri." Itu sahabat Umar radhiyallahu anhu. Kemudian ada hadis juga yang dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik, bahwasannya anna rajulan sa'alan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matas sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Faqala ma a'dattu laha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab orang tersebut, "Apa yang telah engkau siapkan untuknya?" Ma a'datta laha, apa yang telah engkau siapkan untuk menyambut hari kiamat? Faqala, kemudian seorang laki-laki tersebut berkata, "Ma a'dattu laha min katsiri salatin wala saumin wala shadaqah, walakinni uhibbullaha wa rasuluh." Dia pun menjawab, seorang laki-laki itu menjawab, "Aku tidak banyak melakukan amalan-amalan yang sunnah, yang seperti berupa salat, puasa maupun sedekah, melainkan ahabbu ilaika uhibbullahu wa rasuluh, melainkan aku mencintai Allah dan Rasulnya." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anta ma'aman ahbabta." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau bersama yang engkau cintai." Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharuskan adanya ittiba, yaitu mengikuti apa kewajiban yang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa. Wajib adanya penghormatan, wajib adanya ketundukan kita, dan wajib adanya keteladanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta mendahulukan sabda atau qaulnya atau hadis Nabi daripada yang lainnya, daripada ucapan-ucapan yang lainnya. Kemudian mengagungkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhkan segala macam bentuk syirik dan bid'ah, yaitu hal-hal yang
diadakan, hal-hal yang baru diadakan akan tapi tidak ada dalilnya, tidak ada dasar dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha samii'un 'alim." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tentang tafsir ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, melalui ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala membimbing hamba-hambanya yang beriman dengan cara bergaul dan berhubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dengan berkomunikasi dengan Rasulullah, dari cara menghargai, menghormati, memuliakan, dan mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu, janganlah kamu mendahului, la tuqaddimu bainallahi wa baina yadayillahi wa rasulih, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Yang dimaksudkan adalah janganlah kalian tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi jadilah kalian semua sebagai pengikutnya dalam segala hal, sehingga ia masuk ke dalam keumuman adab syar'i dalam agama ini. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata tentang ayat ini juga, janganlah kalian berkata sampai ia berkata, janganlah kalian memerintahkan sampai ia memerintah, janganlah kalian berfatwa sampai ia berfatwa, dan janganlah kalian memutuskan suatu perkara sampai ia berhukum kepadanya dan melaksanakannya. Artinya, kita ketika berkata harus ada ilmunya. Ketika ingin melakukan sesuatu harus ada contoh amalannya yang disampaikan oleh Nabi melalui hadis Nabi, melalui hadis-hadis Nabi, dari hadis qauliyah yaitu hadis perkataan Nabi, atau hadis fi'liyah yaitu hadis perbuatan Nabi, atau hadis takrir wa sifat yaitu perilaku dan sifat-sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu doa ketika masuk masjid, ya, ketika masuk masjid. Kemudian di antara adab yang para sahabat dan juga para ulama katakan, yaitu jangan berteriak di dalam masjid. Jangan berteriak di dalam masjid, apalagi masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Masjid Nabawi, masjid Nabi ini, gitu ya. Jangan teriak-teriak, gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan perbedaannya askar-askar atau tentara-tentara di Mekah, di Masjidil Haram, dengan di Madinah, itu sangat berbeda. Karena askar tersebut tahu dalilnya dan tahu adabnya ketika berada di masjid. Apalagi di Masjid Nabawi, mereka hanya ngomong biasa saja, seperti Torik ya Hajj, nanti ketika di Makom Nabi, ketika ziarah, atau ketika di Raudhah. Ketika di Raudhah, askar itu berkata, Torik ya Hajj, jalan-jalan gitu, tapi nggak sambil teriak, cuma ngomong biasa saja, tapi suaranya emang lantang. Beda dengan ketika di Mekah, ketika di Masjidil Haram, para askar tersebut teriak-teriak, Torik ya Hajj, sampai urat nadinya kelihatan gitu ya, urat di leher itu kelihatan. Itu perbedaan, salah satu perbedaan dari Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram. Dan Masjid Nabawi ini juga sangat tentram, sangat adem, dan sangat nyaman, sangat tenang lah pokoknya insya Allah. Kemudian di antara adabnya juga, kita harus berziarah ke makam Nabi. Berziarah ke makam Nabi, seraya mengucapkan salam kepada Nabi dan sholawat kepada Nabi. Contohnya adalah, Assalamu alayka ya ayyuhan Nabi,
Assalamu alayka ya ayuhan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baca salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi ketika ziarah ke makam Nabi atau ketika setelah sholat dari raudhah, ya, ketika sholat dari raudhah, pasti keluarnya lewat makam Nabi, lewat depan, iya, ibu-ibu lewat nanti ketika sudah selesai dari raudhah, sholat di raudhah. Tapi kalau laki-laki bisa langsung ziarah melewati pintu 3 atau pintu 1, kemudian masuk ke sana. Deretan itu ada tempat imam, mimbar, kemudian makam Nabi, makam Abu Bakar, dan makam sahabatnya yaitu Umar bin Khattab. Dan ketika ziarah, kita mengucapkan salam kepada Nabi dan juga salawat kepada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan juga di salah satu adab, kita harus memperbanyak salam dan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikan saja salamnya. Maksudnya sama aja kayak Assalamualaikum ya ayuhan nabi, kayak gitu. Enggak usah gitu. Kayak gitu aja. Kemudian setelah makam Nabi itu ada di sampingnya makam Abu Bakar. Sama seperti salam kepada Nabi, Assalamualaikum ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Cukup begitu aja. Tidak ada salawat. Kemudian di makam Umar juga begitu. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Udah begitu saja. Habis itu kita keluar. Dan tidak boleh memegang atau meraba-raba tembok atau dinding dari Masjid Nabawi. Kemudian kita cium, kita berdoa, kita nangis dari tembok tersebut, nggak boleh, ya. Apalagi dari tembok dari sisi tembok rumah Nabi. Di situ ada nanti di raudhah itu antara mimbar Nabi dengan makam Nabi atau rumah Nabi. Kita nggak boleh menyentuh atau bertabarruk, berdoa ke makam Nabi tersebut. Apalagi berdoa sambil mengangkat tangan menghadapnya ke makam Nabi, itu nggak boleh. Kita harus berdoa menghadap kiblat, gitu. Untuk sholat di raudhah itu sholatnya hanya 2 rakaat, boleh lebih. Sholat sunnah intinya. Kemudian yang diharuskan adalah berdoa juga. Karena raudhah salah satu taman dari taman-taman surga. Suratnya bebas, baca surat apa aja itu. Tapi waktu kita ketika di raudhah itu sebentar. Bisa 15 menit atau 20 menit aja. Jadi bisa dipercepat sholatnya, kemudian kita berdoa yang lama gitu. Nah, nanti di dalam juga dibagikan air zam-zam botolan, yang itu khas ada tulisan Ma'u Zam-Zam dari pabriknya gitu. Itu diantara adab-adab ketika di Masjid Nabawi. Itu. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Sudah masuk waktu syuruk, sudah lewat malah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum.